Mudah-mudahan pulang nanti ilmu dan imannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukum ta'ziyah dan permasalahannya. Kita mulai dari bagian pertama sebagai pengantar pembahasan kita ini. Allah sangat sayang kepada kita. Kita saja yang kurang sadar kalau Allah itu sangat sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada saat kita diuji oleh Allah, jangan menganggap Allah tidak sayang sama kita. Allah itu mau menaikkan derajat kita apabila kita sikapi dengan al-akhlaqul mahmudah di dalam hati. Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitab Ihya Ulumiddin ada 10 al-akhlaqul mahmudah yang harus terhunjam di dalam hati kita supaya bisa mengarungi kehidupan di dunia ini dengan hati yang tenang. Yang pertama, di dalam hati kita harus ada akhlak taubat. Yang kedua, akhlak khauf, takut sama siksa Allah. Yang ketiga, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Yang keempat, syukur. Harus banyak kita bersyukur. Dalam hati enggak boleh kosong dari akhlak syukur. Yang kelima, sabar. Orang yang sabar akan sampai ke tujuannya. Orang yang sabar akan selalu bersama dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Kemudian yang keenam, tawakal. Harus ada penyerahan segalanya kepada Allah. Kemudian ridho, harus ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, zuhud. Tak boleh kita orientasi hidupnya dunia semata. Yang kesembilan, al-mahabbah. Harus terhunjam di dalam hati rasa cinta selalu kepada Allah. Karena Nabi bersabda, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang itu harus menjadikan cintanya yang paling utama, ayyakunallahu, Allah, wa lebih dicintainya daripada yang lain. Yang ke-10 kata Imam Al-Ghazali, yang tak boleh hati kita kosong dari akhlak itu, zikrul maut, ingat mati. Semua kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, untuk musibah kita harus sabar. Tukang bangunan dia akan pukul terus paku sampai benam sepanjang pakunya masih lurus. Maka orang yang beriman akan terus diuji oleh Allah. Lulus diuji oleh Allah. Lulus diuji oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang itu yang diuji. Kalau dia tahap awal lulus, enggak akan ujian lagi untuk tahap berikutnya. Maka sabar dengan akhlak yang disebutkan tadi adalah kunci supaya kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila seseorang itu sabar, maka kita akan diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Di dalam kitab Syarah Hadis Jibril, jadi harus ada itu buku, kecil itu bukunya, yang ditulis oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau mensyarahkan kitab di hadis Jibril dalam kitab yang tipis itu terkait dengan Islam, iman, dan ihsan. Pada halaman 152 beliau menuliskan di kitab itu pada saat membahas tentang ihsan. Diriwayatkan dari Sayyiduna Ibnu Abbas darajatin. Di dalam Al-Quran sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabarun ala ada'il faraidi.
Kita harus sabar untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disampaikan oleh Rasul. Lahu 300 darajatin, yang sabar itu tingkatannya sebanyak 300 derajat. Wa sabarun 'anil maharimi, yang kedua sabar menghindari larangan-larangan Allah. Menjauhi larangan Allah harus sabar kita menurutinya. Lahu 600 derajat. Wa sabarun 'alal masaibi, yang ketiga sabar ketika ada musibah. Musibah itu banyak. Kehilangan orang yang dicinta, kehilangan jabatan, kehilangan benda yang disayangi, banyak musibah. Dipukul istri kepalanya pakai botol, musibah juga itu. Nah, pada saat kejadian musibah, kejadian, sabar dia. Lahu 900 darajatin, itu 900 derajat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari 3 tingkatan ini yang paling tinggi adalah sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Nah, sesungguhnya yang Allah buat ke kita yang terbaik. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua. Pengertian takziah. Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi menulis kitab namanya Al-Adhkar. Lalu Al-Adhkar itu disyarahkan oleh Syekh Al-Allamah Muhlan Al-Baqri As-Siddiqi Asy-Syafi'i. Nama kitabnya Al-Futuhatur Rabbaniyah Alal Adhkarin Nawawiyah. Yang sudah kuliah selesai S1 mestilah punya kitab tuh, Al-Futuhatur Rabbaniyah. Saya enggak kuliah Ustaz, tapi saya suka ngaji. Ya, yang suka ngaji walaupun enggak kuliah harus jugalah ada itu kitab. Al-Adhkar, syarahkan lagi oleh Syekh Muhammad Allan As-Siddiqi. Di kitab itu pada juz yang keempat. Juz yang keempat halaman 97. 97 kalau cetakannya Darul Kutub Al-Islamiyah. Beda cetakan, beda halaman. Iru liman usiba biha ya'izzu alaihi. Secara bahasa, takziah itu upaya membuat seseorang itu sabar. Kalau kita ngaji shorof, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu satu dari bab dalam shorof yang paling banyak binanya. Kalau ingin melihat binanya itu, lihat di dalam kitab itu pengarangnya non muslim tuh, Louis Ma'luf. Nah, di situ di pangkal sebelum masuk ke isi kamusnya, beliau membahas shorof. Nah, fa'ala yufa'ilan banyak sekali binanya. Arti bina itu kalau shorof artinya. Wa bina'uhu, misalnya wa bina'uhu at-ta'diyatu ghaliban, wa bina'uhu lazimi tawati. Bina-bina dalam untuk ini ada binanya lis-sayrurah. Apa itu lis-sayrurah? Menjadikan. Berarti at-ta'ziyatu lughatan at-tasbiru, menjadikan orang supaya sabar. Makanya kaffaro yukaffiru adalah sekte yang suka menganggap orang kafir. Maka disebut takfiri, menjadikan orang kafir. Tidak boleh mudah menuduh orang kafir. Siapa yang menuduh seseorang kafir, yang dituduhnya tidak benar kafir, maka tuduhan itu kembali ke yang menuduh. Dilemparkannya batu, balik lagi ke keningnya. Akhirnya bengkak itu kening. Nah, jadi secara etimologis, takziah itu adalah upaya membuat seseorang itu sabar menghadapi apa yang ditimpakan ke dia musibah. Sehingga dengan ini kuat dia. Jadi kalau misalkan bahasa kitanya, takziah itu secara bahasa ya memotivasi orang supaya dia semangat balik gitu kan. Wa qad yutlaqu 'ala as-sabri 'ala al-makruhi, terkadang digunakan kata takziah itu supaya sabar dari apa yang tidak disenanginya.
Nah, sekarang yang paling penting adalah wasyara'an, terminologis syariatnya. Wasyara'an yang dimaksud dengan takziah itu secara syariat apa? Wat-tadhkiru bi anna al-umura jami'aha marja'uha ada yang baca marji' wa ilaihil marji' marji'uha ila Allah ta'ala lahu ma akhadha wa ma a'ta wat-tahdhiru minal wazri bil jaz'i du'a'u lil mayyitil muslimi bil maghfirah. Takziah itu alhamlu ala upaya yang mengandung penekanan supaya sabar orang yang ditimpa musibah itu sebab dijanjikan pahala. Jadi kalau kita takziah ke orang, sebut supaya dia semangat dengan sabarnya menghadapi musibah itu, Allah janjikan pahala. Kemudian apa lagi? Wat tadhkirul umura jami'aha marji'uha ilallah ta'ala. Semua yang ada kita ingatkan dia kembalinya ke Allah. Musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita punya Allah, milik Allah. Wa inna, dan kita semua dan segala yang kita miliki, ilaihi raji'un, kembali ke dia. Pernah saya tegur itu yang mengumumkan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna li wa inna lillahi raji'un katanya. Dia enggak tahu kalau yang dibaca itu ayat. Saya bilang bukan inna lillah wa inna lillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai dari itu sampai hari ini kalau ada yang meninggal dia yang mengumumkan, alhamdulillah tak salah lagi. Berarti bagus orangnya, diterima nasihat. Ada yang dinasihati hilang 2 minggu. Mana sih kawan nih, gak datang lagi. Rupanya merajuk dia. Orang beriman kalau dinasihatin tidak boleh merajuk, tidak boleh tersinggung. Cuman kita pun yang menasihati bagus masuknya. Kadang orang tujuannya bagus, caranya enggak tepat. Ada orang yang sholat di masjid tak bagus sholatnya, ada masalah. Lalu dia datang, kau punya otak enggak katanya? Sholatmu itu enggak benar. Bagus tujuannya mau mengingatkan si kawan supaya sholatnya diperbaiki, tapi caranya yang enggak tepat. Maka Nabi itu uswah. Beliau menegur dan teguran itu membuat yang ditegur sadar dan senang. Nah, sebagai orang tua, calon-calon orang tua, calon suami di sini harus memahami ke istri buat teguran yang membesarkan dia. Apalagi istri, banyak perempuan yang hadir ini kan. Nah, jadi ibu-ibu yang perempuan harus dipegang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin. Maka di saat istri mengingatkan suami, datangnya harus bagus. Jangan botak katanya. Sama suaminya dibilangnya botak. Bang, pegang. Kalau bisa jangan buat begitu. Kita buat yang begini aja. Si suami pun kalau diperlakukan demikian, dia merasa dihormatin. Nah, itu yang saat ini kurang disadari banyak orang. Tujuannya bagus, caranya yang tidak tepat. Maka kita kalau ngaji, caranya itu harus kita pahami dengan baik. Nah, jadi diingatkanlah bahwa takziah itu berisikan nasihat kepada yang ditimpa musibah, semua yang ada, semua yang dimiliki kembali kepada Allah. Lalu untuk yang meninggal dunia, untuk yang kena musibah, itu dibalas oleh Allah. Kalau misalkan yang meninggal dunia, sebut yang dia lakukan dibalas oleh Allah. Dia bahagia, makanya husnul at-tahdhiru minal wazari bil jaz'i. Kemudian diingatkan supaya dia jangan cemas dengan musibah itu sehingga frustasi, harus dimotivasi. Orang sakit pun begitu juga, kalau kita nengok orang sakit, dibilang insya Allah sembuh. Sembuh itu insya Allah, naik imunnya. Jangan yang sudah pernah saya ceritakan tuh,
Habis saya, datang si kawan tuh. Begitu dia datang, terkejut dia. Aduh nek, ingat saya sama nenek di kampung persis kayak nenek ini gak lama meninggal katanya. Lemas nenek itu. Memang stroke. Maunya jangan dibilang begitu. Insya Allah sembuh tuh nek. Jangan takut. Allah menyebut begitu dalam Quran. Rauhillah. Nggak boleh putus asa. Harus disemangatin. Itu al-muslim. Kalau yang meninggal itu orang muslim. Nah, pada saat takziah disampaikan itu doa. Mudah-mudahan kuburannya dijadikan Allah seperti taman surga. Harus begitu. Lapang insya Allah. Jangan jujur kali. Saya yakin bapak ini masuk neraka ini bu katanya. Saya betul-betul tahu lah dia waktu kami sama. Enggak nyaman dia rasa kalau setiap hari enggak maki orang katanya. Enggak boleh. Kalau sudah meninggal sebutlah yang bagus, yang baik-baik disebut. Dzalika dan seumpama itu di mana semua kata-kata takziah. Isi takziah itu adalah upaya supaya orang yang ditimpa musibah itu terhibur. Jadi sekali lagi takziah itu menghibur. Maka Islam menghiburnya dengan apa? Dengan motivasi. Dengan apa? Dengan doa. Dengan zikir. Beda dengan agama lain. Kalau agama lain mereka juga ada takziah. Menghibur. Tapi hiburannya sinanggar. Beda dengan kita umat Islam. Kalau umat Islam taklah demikian. Nah kalau begitu apa hukum takziah? Artinya sudah. Lalu apa hukum takziah? Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab Al-Adhkarnya. Wa'lam anna ta'ziyata hiya tasbiru wa dhikru ma yusalli sahibul mayyiti. Ketahuilah bahwa takziah itu adalah penyampaian sabar dan menyebutkan segala sesuatu yang menghibur keluarga si mayit. Jadi apa saja yang menghibur keluarga si mayit itu kita datang bertakziah buat dia senyum, buat dia bahagia. Jangan datang ke situ menjerit-jerit pula dia menangis. Hibur dia, tenang. Yukhaffifu huznahu wa yuhawwinu musibatahu. Kemudian kita yang datang itu kata Al-Imam An-Nawawi meringankan duka dan menenangkan musibahnya. Jadi datang kita dia menjadi terkurangi rasa sedihnya. Kemudian musibahnya itu terasa ringan. Kenapa? Karena kita menceritakan yang lebih dahsyat dari yang dialaminya. Kalaupun berat bahayanya itu jangan dijurkan. Memang di kota Medan nih bapak lah yang paling sedih meninggalnya keluarganya. Saya pun ikut jadi sedih. Jangan. Bilang ada lagi yang lebih berat. Kalau bapak meninggal orang tuanya yang memang sudah tua. Kawan kita di Marelan. Orang tuanya, pamannya, abangnya, tetangganya meninggal sekaligus, tenggelam naik sampan. Ya Allah, jadi kuat ibu ya. Itu yang dikuatkan supaya semangat dia. Ini ditakut-takutin. Memang di laut tuh ngeri kali di situ. Jangan lagi cari ikan katanya. Ditakut-takutin jangan. Fa innaha mustamilatun 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari. Kata Al-Imam An-Nawawi pada saat kita bertakziah di situ bisa kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mana yang harusnya dia lakukan kita sampaikan amar ma'ruf. Mana yang harus dia tinggalkan kita nasihati nahi mungkar. Wa hiya dakhilatun aidan fi qoulihi ta'ala kata Al-Imam An-Nawawi takziah itu masuk dalam firman Allah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2 ini kata Imam An-Nawawi takziah masuk dalam ayat ini. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi takziah itu berarti kita menolong orang yang sedang berduka supaya terkurangi rasa sedihnya. Wa hadza ahsanu ma yastadillu bihi ta'ziyatu ma yastadillu bihi ta'ziyata. Ini kata Imam An-Nawawi ayat cocok kali dijadikan sebagai dalil untuk takziah. Kalau ada orang bertanya, apa dalilnya takziah itu? Baca ayat. Walal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, jadi hukumnya adalah
sunnah. Jadi hukum takziah itu adalah mustahabbah, sunnah. Ma yuthabu ala amalihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak sempat berdosa, tapi parah kali kawannya dalam kondisi duka, dia tidak datang untuk menghiburnya. Jangan. Kita punya kawan, jadikan kita jangan sekedar kawan, tapi kita jadi sahabat baginya. Senang sama, sedih sama, itu baru sahabat. Kalau kawan hanya di saat senang saja. Kalau pada saat kita sedih, dia hilang, pura-pura nggak tahu. Maka ketika kita punya sahabat yang betul peduli dengan kita, peganglah dia. Pegang itu artinya apa? Bersamalah dengan dia. Karena Allah. Disebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sab'atun yudhilluhumullahu dhilluh. Satu di antara yang 7 itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahabba ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi kalau ada 2 orang bersama mereka ini karena Allah, berpisahnya juga karena Allah. Bukan bersama karena tujuan duniawi, berpisah karena berantem, tapi bersama dan berpisahnya karena Allah. Nanti di akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau masuk surga yang satu, ini pun masuk surga. Kalau masuk surga dia, ini pun masuk surga. Mereka itu sampai di akhirat persahabatannya. Maka jamaah Majelis Ta'lim Al-Ittihad harus semua bersahabat. Di majelis ini sama, nanti jumpa di mana tegur. Waalaikumsalam. Siapa nama bapak? Marcel. Nama panjangnya? Marcel Lepotan. Oh bapak yang di majelis taklim. Iya. Kenal. Ya. Baik, kemudian selanjutnya kapan disunnahkan takziah? Kapan disunnahkan takziah itu? Al-Imam An-Nawawi menyebutkan lagi dalam kitab Al-Adhkar. Wa'alam, ketahuilah. Ta'ziyata dafni wa ba'dahu. Ketahuilah bahwa takziah itu sunnah sebelum dikubur jenazahnya dan setelah dikubur. Sebelum dikubur kita datang, sunnah. Setelah dikubur baru kita datang, tetap juga sunnah. Yang penting datang. Kata Imam An-Nawawi, qala ashabuna. Jadi kalau Imam An-Nawawi dan ulama yang lain seperti Said Bakri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, qala ashabuna itu berarti ulama-ulama Syafi'iyah itu maksudnya. Ashab itu berarti ulama-ulama yang bermadhabkan Syafi'i. Kalau yang mengatakannya madhab Syafi'i. Yadkhulu waktu ta'ziyati, masuk waktu ta'ziyah itu artinya disunnahkan pergi ta'ziyah. Min hini yamutu, mulailah meninggal dunia. Inna ilaihi raji'un, diumumkan. Ada, segeralah pergi ke sana. Atau sudah bunyi handphone. Inna lillah. Hidupkan sepeda motor. Panggil kawan. Berangkat kita. Kemana? Takziah. Siapa meninggal? Wak Doli. Yang mana itu? Yang suka merepet di masjid itu. Udah. Takziah aja. Wa yabqa ila 3 ayamin ba'da dafni. Kata Asy-Syafi'iyah, berkelanjutan sunnah takziah itu 3 ayamin ba'da dafni, setelah dikubur 3 hari. Datanglah takziah, datang takziah. Bagaimana kalau lewat 3 hari? Kata Imam An-Nawawi, 3 hari itu biasanya. La alat tahdid, bukan berarti lewat 3 hari enggak boleh takziah. Boleh, tapi nanti kalau dilihat dalam kitab fikih yang lain, lebih dari 3 hari itu kalau salah kedatangannya bisa menjadi makruh. Maka penekanan sunnahnya itu setelah dia dikubur 1, 2, 3 hari jangan dilewatkan. Gak bisa hari pertama, hari kedua. Gak bisa hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga pun tak bisa. Tidak masalah. Kata Al-Imam An-Nawawi, bukan berarti tidak sunnah setelah itu. Tergantung kondisi. Cuman supaya terkondisikan orangnya 1, 2, 3. Itulah maka ditradisikan. Di negeri kita ini wirid malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Kalau di kampung kami sampai lagi malam yang keempat. Nah 1, 2, 3, 4. Dan memang betul kalau ada orang yang meninggal keluarganya, tak ada wirid di rumahnya itu.
sedih kali perasaannya. Tapi dengan datangnya orang secara psikologis terhibur dia, senang dia, bahagia dia. Ya Allah, ternyata bukan kami aja yang bersedih dengan meninggalnya emak kami. Ustadz ini pun datang dia, Masya Allah. Apalagi ustadz-ustadz. Kalau ustadz datang ke rumah duka, walaupun dia bukan orang yang terkenal, artinya memang harus datang kita ke orang-orang yang sangat membutuhkan. Datangnya kita ke suatu itu senang kali dia itu. Senang kali. Tidak bisa disebut senangnya bagaimana. Yang pasti dia bahagia kali itu. Ya, baik. Kada qalahu Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini min ashabina. Begitulah disebutkan oleh Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, di mana beliau itu juga termasuk mazhab Syafi'i. Kalau Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, guru daripada Imam Al-Ghazali, rektor Nizamiyah. Dulu ngangkat rektor siapa yang berpotensi di Nizamiyah, meninggal Imam Al-Haramain. Ada diskusi-diskusi ilmu. Yang paling menonjol adalah Imam Al-Ghazali. Udah, secara aklamasi diangkat. Jadi nggak ada jual beli jabatan. Oh sekarang berapa maharnya? Oh maharnya sekian. Saya pikir dulu ya. Main. Gimana? Nggak sanggup. Tapi kalau dulu begitulah jujurnya dalam keilmuan. Begitu Al-Imam Al-Ghazali Abu Amir Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi jadi rektor. Mulailah dia merasa ada kurang nyaman. Kurang nyamannya itu persi beliau, jangan persi kitanya. Persi beliau sebagai faqih, al-wasid, al-wajiz, al-basit. Karya beliau ada kekurang tenangan dalam jiwanya. Akhirnya dia tinggalkan rektor. Dia tinggalkan kampus. Untuk apa? Mau menenangkan diri. Saat kontemplasinya itulah lahir kitab Al-Munqidh minadh dhalal, melepaskan diri dari kesesatan. Persi beliau, jangan dipikir Imam Al-Ghazali sesat. Bukan. Kekurang nyamanan beliau lepas setelah beliau menemukan jalan yang terakhir, yaitu sufi, tasawuf. Lahirlah kitab Ihya'u Ulumiddin. Itu lahir. Maka beliau fokuslah dalam dunia tasawuf. Sehingga nama beliau yang sangat agung dalam mazhab Syafi'i tak apalah disebut-sebut lagi. Kenapa? Karena beliau lebih fokus kepada tasawuf. Itu makanya di masa akhir hayat Imam Al-Ghazali lebih kepada ilmu tasawuf. Ahli fikih. Nggak usah ikut-ikutan yang mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumiddin di situ banyak hadis palsu katanya. Kalau dalam dunia tasawuf bukan lagi sanad hadis. Kata Al-Imam Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, 90 berarti bid'i'. Bid'i' itu antara 3 sama 9. Ya kalau di kamus nanti ada bid' itu tidak disebut bilangan, berarti bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Berarti kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti 90 kali lebih. 90 kali lebih bisa 93, 94. Saya ketemu dengan Nabi di alam sadar. Sadar. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, maka dalam ilmu tasawuf kalau mereka sanksi dengan hadisnya langsung ditanyanya Rasulullah. Nah cuman kalau dalam ilmu hadis kan itu tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Sehingga tetaplah ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini maudhu', memandang kepada orang-orang yang menjadi sanad dalam hadis tersebut. Nah begitupun kata ulama hadis, jangan karena hadisnya itu sanadnya begini langsung dikatakan palsu. Tidak ada sama sekali, jangan. Nah, jadi harus kita pahami dengan baik bagaimana cara ulama tasawuf untuk menuliskan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kemudian keutamaan bertakziah. Apalah keutamaan takziah sehingga penting kita datang untuk bertakziah. Kalau untuk ahli musibah jelas terhibur manfaatnya.
Sekarang ke kitanya, kita yang datang. Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf. Ini beliau masih hidup nih. At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, walaupun tidak dibuat juz 1 juz 2, untuk ibadah sudah selesai. Untuk muamalah sudah selesai. Berikutnya lagi sedang dikerjakan oleh beliau. Beliau di Mekah, di Al-Makkahul Mukarramah. Waktu saya berangkat ke Tarim, ketemu dengan mahasiswa Ahqaf. Lalu mahasiswa Ahqaf yang sudah wisuda, berangkatlah dia ke Al-Makkahul Mukarramah untuk menunaikan ibadah umroh dan membantu orang yang umroh. Lalu karena saya nggak bisa sempat lagi ke sana, saya bilang sampaikan titip salam saya kepada Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf. Lalu kemudian disampaikan oleh beliau, lalu dibuatnya video dari Syekh itu mengijazahkan kitabnya, lalu menyampaikan ke saya supaya diajarkan itu kitab di Indonesia, At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Jadi masih hidup beliau. Ya. Apa kata beliau? Fadluha, di dalam kitab itu halaman 391. Keutamaan bertakziah. Warada fiha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amin muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu min hulalin qiyamati." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, fadilah dari bertakziah ini, tidaklah seorang muslim bertakziah kepada saudaranya yang melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memasangkan kepadanya pakaian kehormatan di hari kiamat. Apa artinya? Mulia kita di hari kiamat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan takziah itu tidak mau. Yang penting caranya jangan salah. Takziah. Man azza, dalam riwayat yang lain, yang pertama riwayat Ibnu Majah nomor 1601. Siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala orang itu. Apa maksudnya? Kalau misalkan ada orang soleh, misalkan keluarga dari ulama, anak-anak ini ulama juga, datanglah kita bertakziah ke sana. Yang kita takziahi ini orang-orang baik. Begitu kita bertakziah ke sana, kebaikan orang yang kita takziahi itu dapat dikasih Allah ke kita. Bayangkan, besar pahalanya, kita juga dapat pahala seumpama yang kita takziahi. Nah, jadi jangan tidak mau takziah. Dia nggak rugi, kita nggak rugi. Pahalanya nggak dikurangin, tapi pahala seumpama dia kita dapat, masya Allah, besar. Dan filjan, siapa yang bertakziah seseorang yang ditimpa musibah karena meninggal anaknya ditakziahi, sedih dia, maka nanti di akhirat dipasangkan oleh Allah pakaian kehormatan juga baginya di dalam surga. Nah, jadi sedih kalau meninggal. Baru ini saya mengantar istri lahiran di rumah sakit Hermina tuh. Di seberang kamar tuh ramai orang datang. Oh, kenapa ramai? Saya bilang sama yang di luar. Rupanya si ibu yang melahirkan tuh meninggal anaknya. Dia di rumah sakit. Ramai orang takziah. Nah, jadi terhiburlah dia. Bayangkan kalau dia sedang sakit, dioperasi, enggak ada yang datang, enggak ada yang peduli. Nah, itu menjadi catatan bagi dia. Ternyata keluarga satu pun tidak ada yang peduli sama saya, kata dia. Nah, itu makanya ada skala prioritas. Ketika meninggal anak seseorang, jangan dibiarkan. Takziah. Mudah-mudahan anak kita semuanya berkah usianya, panjang usianya, jadi anak yang. Kemudian siapa yang sunnah ditakziahi dan apa kata-kata takziah yang disunnahkan? Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Syekh Muhammad Az-Zuhaili, setahu saya juga masih hidup beliau. Abangnya lah yang sudah meninggal dunia, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kalau itu datang ke Majelis Al-Ittihad, makin berkah Majelis Ta'lim Al-Ittihad ini setelah Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili datang. Ini dulu masih parkiran ini. Masjid ini parkiran, itu masjid. Masya Allah, dari SD sana sudah macet tuh. Banyak orang yang datang menyambut kedatangan Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dikasih sertifikat di MUI.
seminar di USU, Masya Allah, disambut beliau. Sejak itulah mulai Majelis Ta'lim Al-Ittihad yang sudah ramai menjadi ramai kembali. Andailah Majelis Ta'lim Al-Ittihad ini seramai dulu, maka berkah di kota Medan, Masya Allah. Nah, jadi apa kata beliau? Wa yustahabbu ayyu'az, sunnah mentakziahi semua kerabat yang ditimpa musibah. Wa ahlihil kibari, baik yang sudah tua, yang sudah besar, semua keluarga yang ditinggal oleh ahli musibah, yang ditinggal oleh si mayit. Tak apalah harus ke rumahnya, di mana kita ketemu, sampaikan kata takziah ke dia. Illa kecuali cewek, ada kawannya cewek di kampus, sama-sama semester 5, meninggal orang tua si cewek tuh, di SMS-nya, kapan kita jumpa, saya mau takziah katanya. Kalau bisa kita berdua di kafe katanya. Itu bukan takziah itu. Enggak boleh mentakziahi wanita yang masih muda. Fala yu'azziha illa maharimuha. Enggak boleh takziah ke dia kecuali mahramnya. Ini kesempatan pula dia dalam kesempitan. Datang dia membawa buah apel. Saya datang ke sini untuk menyampaikan kata-kata takziah. Apakah engkau menerima takziah saya? Kata. Apa pula si kawan ini? Nah, sangat muakkad kesunnahan takziah lis-sulahai wad-du'afai an ihtimalil musibati was-sibyan. Orang-orang soleh datangi, orang-orang lemah enggak sanggup dia dengan musibah itu, datangin dia. Apalagi was-sibyan, anak-anak. Semangatin dia. Jangan sedih nak ya. Pegang kepalanya, cium. Orang masih SD dia. Mana makmu nak? Mak di sana katanya. Anak pertama lagi. Nah, yang penting jaga dia. Jangan pikirkan tentang maknya lagi. Anak tuh pikirkan. Ini maknya boleh ditanyanya. Berapa usia mama? 25 pak katanya. Apa kata yang takziah? Ah, ini cocok kali ini katanya. Jangan. Syekh Mustafa Dibul Bugha, Mustafa Al-Khan. Ini ulama ini dari Syria. Ini ulama ini kalau nulis buku sama saja. Kalau nulis buku sama-sama. Masya Allah. Ulama serangkai. Mensyarahkan Riyadhus Shalihin sama. Menulis fikih sama-sama. Mustafa Dibul Bugha dan Mustafa Al-Khan. Sama-sama doktor. Ulama besar. Fikih mereka yang terkenal adalah Al-Fiqhul Manhaji. 3 juz kalau yang model sekarang. Kalau yang dulu ya dipisah-pisah, jadi banyak dia. Saya punya yang 3 juz. Bagus itu dibaca itu. Fikih Syafi'i. Kalau kita ta'ziyah wasiqatuhal mandubah, sigot ucapan azaika wa ghafara limayyitika wa awwadakallahu an musibatika khairan. Ini disampaikan. Sahabatku, semoga Allah membesarkan pahalamu, semoga Allah memperbaiki keadaanmu dalam musibah ini. Semoga Allah mengampuni si mayit. Semoga Allah mengganti musibah ini dengan kebaikan kepadamu ya. Kalau misalkan di situ perempuan yang meninggal suaminya, nggak boleh ada ucapan yang secara jelas mau melamar dia. Semasa-masa iddah nggak boleh itu. Wanita yang ditinggal suaminya masih di 4 bulan 10 hari melamarnya haram. Haram melamarnya itu. Tapi kalau sebulan setelah meninggal dunia, itu kan masih dalam iddah. 4 bulan 10 hari datang dia ke sana. Di situ belakangan heran orang. Seringkali Ustaz itu datang ke sana, rupanya ada tujuan yang lain-lain. Nah, kalau misalkan dia punya tujuan yang mulia, bukan yang negatif. Ada memang niatannya mau menikahi si perempuan itu. Enggak boleh sepanjang 4 bulan 10 hari itu, saya mau melamar engkau duhai Siti Nur Marpeot katanya. Enggak boleh, haram. Lalu bagaimana caranya? Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan begini. Kalau kinayah boleh. Masalah milatun wa may yajid mithluki wa seumpama engkau masih muda lagi, panti, gagah, jangan sedih. Wa may yajid mithluki, jarang ditemui wanita seperti engkau yang ditimpa musibah seperti ini. Engkau adalah wanita yang sangat baik. Harus kuat dengan musibah ini. Baraghibin fik, banyak orang yang senang dengan engkau. Dalam hatinya, enggak lama lagi saya akan melamarmu ya katanya kan. Tapi itu harus dalam hati, enggak boleh diungkapkan. Nah, itu kinayah dalam masa iddah itu boleh. Yang terakhir hukum menangisi mayit. Bagaimana hukum menangisi mayit? Boleh enggak menangis? Ada orang bilang jangan menangis, jangan menetes air matanya ke si mayit. Termasuk saya ini waktu pulang kampung, tak boleh karena air mata saya ke mak saya.
Dia nggak tahu kalau yang datang nih ustaz. Nggak boleh kena air mata ke si mayit. Di mana salahnya? Air mata bukan najis. Dicium mak apa salahnya? Dipeluk mak yang sudah meninggal apa salahnya? Tersiksa dia nanti dengan air mata? Enggak ada itu. Dari mana itu kitabnya itu? Mungkin tuh orang yang ngarang tuh. Nah, disebutkan hukmul bukai jaizun qabla al-mauti wa ba'dahu. Menangisi sebelum meninggal, setelah meninggal seseorang itu, sebelum berarti sedang sakarat itu. Setelah berarti setelah meninggal. Itu mubah. Walakin ba'dahu khilaful aula au makruhun. Namun ada ikhtilaf di menangisi setelah meninggal dunia. Ada yang mengatakan khilaful aula, ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan haram. Yang haram itu kalau misalkan dia menjerit-jerit. Kebanyakan nonton India. Nangisnya itu pun kayak lagu India. Itu kalau menjerit-jerit haram, nggak boleh. Sampai dia mengkoyak bajunya, membuka jilbabnya itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan meninggal orang tuanya atau sudah begitunya dia menangis, apa salahnya? Nggak ada yang salah. Jangan seperti non muslim. Kalau di orang kita Batak, non muslim, ada yang meninggal, nanti ditengok tuh siapa yang paling keren cara menangisnya. Nah itu ada penghargaan namanya ya dengan kata-kata. Ah itu menjadi nilai plus bagi orang yang pandai mengandung, artinya menangisin apa mengucapkan kata-kata ungkapan bela sungkawanya dengan tangisan. Islam nggak boleh begitu. Kalau nangis nggak masalah. Nabi pun menangis ketika meninggal istri dan anak Nabi. Tapi kalau sudah menjerit nggak boleh. Nah untuk menangisi setelah meninggal dunia nggak ada yang mengatakan haram setelah nangis. Ada paling mengatakan khilaful aula au makruh. Itu pun makruhnya kalau misalkan kondisinya. Bagaimana kondisinya? Ada di catatan kati at-taqriratus sadidah itu begini. Wa ba'duhum fassala fi hukmil bukai. Ulama itu merincikan terkait dengan hukum menangisi seseorang setelah meninggal dunianya. Faqala, nangisi yang meninggal itu karena sayangnya dia ke yang meninggal itu, cintanya dia ke yang meninggal itu. Kal bukai ala tifli, meninggal anaknya dia menangis, fala ba'sa bihi, enggak ada masalah. Ai fala ba'sa berarti mubah itu apa? Ya mau dibuat silakan, enggak dibuat juga ada cerita dosa pahala di situ. Namanya mengekspresikan rasa sedih. Maka di saat meninggal anak Nabi nangis Nabi. Apa kata sahabat? Nangis juga Nabi itu ya kata orang tuh. Di situ baru sebutkan Nabi. Siapapun punya rasa sedih. Nah berarti kalau yang meninggal itu orang yang disayang, meninggal mak kita, meninggal ibu kita, meninggal anak, orang yang disayang, meninggal dunia, menangisinya tidak ada masalah. Mubah. Bimauti alimin fa mustahabun. Jika yang meninggal itu meninggal dia hilang ilmu. Meninggal orang alim berarti musibah di bumi ini. Jadi kalau ulama yang meninggal dunia, maka sunnahnya wajah ulama itu dibuka. Maka ketika meninggal guru kita almarhum Ustadzuna Oka Mas'ud, itu dibuka kepalanya. Karena melihat wajah ulama itu sunnah. Jadi udah buka aja. Ditengoki orang semua, ada yang mencium, asal masih dia cium waktu itu. Nah, tapi kalau yang meninggal itu peminum tua, jangan, tutup aja. Kenapa? Karena waktu itu meninggal ini yang keluar lidahnya. Kalau keluar lidahnya dibuka jadi fitnah. Tutup. Tapi kalau wajah ulama sunnah menengok wajah ulama. Maka kalau menengok ulama sudah niatkan, ya Allah, inilah orang yang engkau titipkan ilmu Rasul kepadanya. Bayangkanlah menengok Rasul. Dia enggak ngaku Rasul, tapi lihatlah nur Allah dititipkan ke dia, lihat wajahnya. Makanya melihat wajah ulama itu jadi ibadah. Masalahnya sekarang enggak mau dia nengok ulama, nengok artis baru, senang dia. Ulama itu ditengok wajahnya. Kalau yang meninggal itu ulama, udah meninggal tutup usia 105 tahun. Ustadz Amar Akbar SPDI. Ratusan tahun, nanti setelah ratusan tahun meninggal dunia, maka menangisinya sunnah. Menangisi ulama meninggal sunnah. Kalau ada ulama meninggal dunia enggak sedih dia. Tidak ada rasa sedihnya. Siapa yang meninggal? Ustadz ini. Oh dia yang meninggal tuh katanya. Enggak ada rasa, munafik itu orangnya. Kalau meninggal ulama enggak ada rasa sedihnya sedikit pun, munafik itu. Yang ketiga,
In kana li faqdi birrihi wa qiyamihi bi khidmati fa makruhun. Misalnya meninggal orang, ini orang nih sayang kali sama kita. Sayangnya dia bagaimana? Selama ini dia yang bantu kita, selama ini dia yang kasih biaya kita, selama ini dia yang bayar rumah kontrakan kita, selama ini dia yang membayar listrik kita. Meninggal dunia, lalu kita tangisi dia. Tangisnya itu bukan karena alim, tapi cuma nanti bayar listrik, cuma nanti bayar air. Famakruhun, makruh menangisinya. Nah, jadi kalau yang kita alami selama ini meninggal emak kita, meninggal ayah kita, menangis, fala ba'sa bih. Enggak ada masalah. Tangislah. Keluarkan dari matamu. Keluarkan. Di saat saya mengislamkan seorang wanita, dia mau menangis. Sayang sama makmu, sayang, Pak. Emaknya masih Kristen. Betulnya mau Islam ini? Iya, Pak. Rindu. Menangis. Saya suruh menangis dia sejadi-jadinya. Baru saya ajari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menangisi orang yang kita cinta, orang tua, kalau ada yang mengatakan haram, tidak haram, mubah. Yang penting cara tangisnya itu jangan menampakkan tidak ridho dengan ketentuan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru kita yang telah memberikan syarahan kajian yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan menambah ilmu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, mungkin banyak yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Tuan Guru kita pada malam hari ini. Namun kembali kami informasikan, insyaallah untuk Sabtu malam Ahad yang akan datang pada tanggal 30 Agustus 2025 akan kita lanjutkan kajian kita dengan menghadirkan Tuan Guru Al-Ustaz Kiai Haji Supriyadi. Mari sama-sama tetap kita berhadir di majelis ilmu ini, tetap kita besarkan pengajian Al-Ittihad sebagai benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah lama didirikan oleh tuan-tuan guru kita. Baik, Ustaz, sudah ada pertanyaan dari via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau rumah duka itu berdekatan dengan masjid dan kebetulan bersamaan pelaksanaan takziah itu dengan pengajian rutin di masjid yang berdekatan dengan rumah duka? Mana yang lebih kita utamakan, yang kita hadiri? Saya bagian dari masyarakat Ustaz. Ada yang mengatakan lebih utama kita menghadiri pengajian sebab menuntut ilmu hukumnya wajib, sementara takziah sunnah. Cuma kan kita yang namanya bermasyarakat perlu juga menjaga perasaan ahlul bait yang berduka Ustaz, sebab takziah itu sifatnya momentum, sedangkan ngaji bersifat rutin. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, yang bertanya sudah menjawab sendiri, sudah selesai itu. Kalau ditanya mana lebih afdol, ngaji wajib, takziah sunnah. Kalau inilah pertanyaannya, lebih afdol ngaji daripada takziah. Nah, tapi sekarang bagaimana supaya sama-sama jalan? Yang satu ahli musibah terhibur, senang dia, sunnah terlaksanakan, yang kajian juga bisa berlangsung dengan baik. Maka saya ketika ada pengajian di Kampung Lalang, biasanya malam Ahad, maghrib baru saya ke sini. Di sana maghrib baru sini. Itu kalau ada yang meninggal dunia berbagi jamaah tuh. Ada yang ngaji, minta izin Ustaz, jamaahnya berkurang karena ada yang wirid pas habis maghrib ke isya. Nah, saya maklum aja, oh ya nggak apa-apa. Nah, jadi yang wirid jalan, yang ngaji, jadi jangan tanya lagi mana lebih afdal, udah dijawabnya sendirinya itu. Nah, kalau begitu bagaimana supaya saling berjalan, karena manfaatnya sama-sama lah. Ngaji bukan juga ngaji cuman sekali itu aja. Takziah cuman 3 malam saja. Di situ harus dikondisikan. Jadi ada namanya apa tuh ya? Melihat situasi dan kondisi, itulah yang harus dipahami dengan baik. Baik, udah jelas, udah tahu dia jawabannya itu berarti. Alhamdulillah, kita berikan kesempatan untuk satu penanya lagi secara langsung, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait
dengan orang yang melihat Rasulullah SAW telah melihatnya secara terjaga. Apakah orang yang melihat mungkin di zaman sekarang ini, apakah itu tokoh agama atau ulama, melihat Rasulullah SAW secara terjaga bagian daripada sahabat? Karena dari ta'rif sahabat sendiri, man laqiyan Nabi SAW mu'minan bihi wa mata 'alal Islam, bertemu dengan Rasulullah kemudian dia beriman dan wafat beragama muslim. Apakah itu termasuk didefinisikan sebagai sahabat? Nah, yang kedua, hukum menangisi mayit, namun mayit ini saudara tapi berbeda agama. Mungkin kalau saya agama Islam tapi ada saudara yang non-Muslim, non-Muslim. Karena masih hubungan saudara, lalu saya bersedih bahkan menangis. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Mohon penjelasannya, syukur. Baik. Tadi sudah disebutkan bahwa takziah itu adalah menghibur ahli musibah sampai pada mendoakan bagi mayit yang muslim. Berarti takziah bisa kepada mayit, keluarga mayit yang tidak muslim. Takziah ke saudara kita yang non muslim, takziah itu kan artinya kita datang untuk memberikan semangat ke dia sebagai bukti bahwa kita bermasyarakat. Takziah kita ke situ. Apakah boleh dalam agama? Enggak dilarang. Cuman kalau nanti sudah sampai pada tradisi budayanya yang sudah bersifat ajaran yang bertentangan dengan Islam, lakum dinukum waliyadin. Kami tinggal di Jalan Harmonis, Gang Harmonis 2, TBC Matupang, Medan Sunggal. Kami tinggal di gang itu baru sekitar 3 tahun. Di situ ada Kristen, di situ ada India, di situ ada Hindu. Jadi Kristen, Hindu, Buddha, Cina, ada juga di situ. Jadi ada 3. Rumah dengan masjid dekat. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, buka pintu halaman dia, itulah masjid. Cinanya alhamdulillah bersyahadat dia jadinya. Masuk Islam dia. Hantar itu nanti jodoh si Rafiq, wallahu alam bisawab. Nah, jadi Cinanya udah masuk Islam. Yang Indianya hayya 'alas shalah, maghrib di situ dia nanti bunyikan lonceng, di situ dia menyembah Tuhannya. Dia belum Islam. Yang Kristen, dinding rumahnya pagar masjidnya. Nah, jadi begitu meninggal Kristen tadi saya datang ke situ. Saya datang. Sabar Bu, ya Bapak itu meninggal. Sabar, saya lihatlah dipasangkan orang celananya, pasang celana, pasang dasi, kemudian dia apalagi dibuat supaya enggak busuk. Itu enggak urusan. Saya cuma datang bertakziah, memberikan motivasi kepada keluarganya. Habis dari situ mereka punya musik, mengandungan, itu enggak urusan lagi. Jangan lagi datang. Nah, jadi bertakziah ke orang yang tidak muslim, apalagi ada hubungan keluarga, agama tidak melarang karena itu bagian dari kebaikan. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Itu adalah bagian dari sikap moderat. Dan moderat kita dengan agama lain, sepanjang mereka tidak berupaya membunuh, memerangi kita, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum, berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang bersifat moderat. Nah, jadi silahkan takziah. Cuman kalau nanti dihidangkan orang tuh BPK jangan ikut-ikutan. Baik. Bagaimana dengan sahabat? Yang saya sebut tadi itu, mimpi dengan Rasul, bertemu dengan Rasul, ini di zaman kita ini zaman fitnah. Kalau ada bapak ibu yang mimpi dengan Rasul, ketemu dengan Rasul, tidak usah diceritakan. Itu rahasiakan aja itu. Itu bukan untuk dipublis, bukan untuk dipamer-pamerkan. Kalau mimpi dengan Rasul, bersyukurlah kepada Allah. Tidak usah cerita-ceritakan semua orang. Andai bisa bertemu dengan Rasul, Masya Allah, di alam sadar. Enggak usah tulis di status saya ketemu semalam. Enggak usah. Ini cinta, tidak mesti harus dipublis ke orang cinta kita ke seseorang. Nah, jadi jika itu dipublis sekarang, fitnah.
Maka banyak yang ketika kebenaran itu sekarang disampaikan tidak benar jadinya. Makanya Nabi SAW, ilmu itu adalah ibarat emas. Jangan sampaikan ke orang yang tidak tepat. Sama dengan emas. Kalau kita menyampaikan satu ilmu yang tidak layak disampaikan kepada orangnya, itu sama artinya kata Rasulullah SAW, emas murni sekitar 90 gram lah kita sebut, dipasangkannya ke leher B2. Apa gunanya itu? Nah, jadi satu yang harus digarisbawahi, yang sifatnya sensitif, apalagi ajaran agama kita yang sifatnya mistis dalam ilmu tasawuf seperti tadi. Banyak ustadz yang tidak bisa menahan diceritakannya, ujungnya dia difitnah orang. Jadi bertemu dengan Rasul benar, nggak bisa dinafikan, itu ada. Tapi kalau terjadi nggak usah ceritakan itu. Kenapa? Karena itu masuk dalam kategori khususiyah bagi kita itu, ma'unah. Kalau sudah jadi wali Allah namanya karamah. Nah, sekarang pertanyaannya, wallahu alam, terlepas dari permasalahan itu. Andailah misalkan kita ketemu dengan Rasul. Sahabat itu adalah orang yang sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, satu majelis dengan Nabi walaupun dari jarak jauh. Man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan Nabi, mu'minan bihi, beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam. Bertemu satu majlis walaupun jarak jauh, syaratnya begitu. Mukminan, beriman dia kepada Nabi. Yang ketiga, dianya meninggal dalam keadaan beriman. Hilang satu, enggak sahabat lagi namanya. Kurang sering apa ketemu dengan Nabi Abu Lahab? Abu Lahab tuh paman Nabi. Itu jarak rumahnya dengan Nabi dekat. Sehingga Abu Lahab itu saking geramnya dia sama Nabi, sengaja dia buang air besar, ditampungnya kotorannya itu baru disapukannya ke pintu Nabi. Abu Lahab. Ya, kalau ada yang buat begitu di kota Medan, Medan itu, ya. Nah, jadi bertemu tapi enggak beriman. Beriman tapi enggak bertemu. Uwais Al-Qarni dari Yaman. Di Yaman tuh kalau misalkan ke Mekah naik mobil, itu ada sekitar 2 hari itu kalau salah. Naik mobil, jalan darat. Jauh itu, jalan kaki Uwais Al-Qarni dari Yaman ke Madinah. Wah, ke Madinah ya, ke Madinah. Mau bertemu dengan Nabi. Sampai Uwais Al-Qarni di Madinah, tidak ada Nabi. Meninggal Nabi, nggak ketemu Uwais Al-Qarni. Tapi dia ketemu dengan orang yang ketemu dengan Nabi. Sehingga Uwais Al-Qarni sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, nggak bertemu. Maka dia masuk dalam kategori tabi'in, bukan sahabat. Jadi dia bertemu jarak jauh, walaupun dekat, walaupun buta, walaupun anak-anak. Beriman dia, lalu meninggalnya Islam, jangan murtad. Meninggalnya dalam keadaan berislam. Itu sahabat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan di alam sadar dia ketemu? Enggak lagi sahabat itu. Dan dia mau meriwayatkan hadis pun tidak bisa disebut lagi muttasil hadisnya itu. Saya ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin." Enggak bisa lagi. Nah, jadi saya berpositif. Bisa jadi kita yang di masjid ini ada mengalami hal yang luar biasa. Enggak usah cerita-ceritakan itu. Enggak usah publis itu. Simpan itu rapat. Tanamkan rasa cinta terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terjadi di media-media. Enggak bisa dia menahan lisan sehingga fitnah Islam ini menjadi sasaran fitnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Tuan Guru kita yang telah memberikan syarahan dan menjawab pertanyaan kita semua. Kami yakin banyak sekali yang ingin kita diskusikan kepada Tuan Guru kita pada malam hari ini, namun waktu juga yang memisahkan kita. Kita doakan Tuan Guru kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu lagi dengan beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mintakan kepada Tuan Guru kita untuk mengakhiri dengan doa, maka kita kembali membacakan Al-Quran dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا دعاء إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت